Ini aroma sampai kepada orang yang hatinya hasud juga, itu ada energi negatif yang menular kepada kita. Ya, sebaiknya segera jauhkan saja, nular. Kita nggak nyaman gitu kalau dengan orang yang hasud. Yaitu orang hasud itu orang yang tidak suka melihat kita senang. Nggak usah dilawan, udah tinggal aja, sudah nggak usah bersahabat lagi. Membuat suasana nggak nyaman aja. Kita juga begitu dalam ruangan, tiba-tiba ada orang yang jiwanya hasud, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau hasilnya sedang tidur mah nggak ada masalah ya gitu juga. Tapi kalau sudah ngamuk hasilnya terasa sekali. Ya, aromanya, pembicaraannya, pandangan matanya, cara makan, cara batuk, cara napas, cara tidur, semuanya merepresentasikan kondisi psikologisnya itu. Wailakum tadhunnuna annakum tukhfuna 'ala siddiqin al-'arifin al-'alimin. Ya, celaka buat kamu. Ya. Tadhunnuna, dikiranya kamu punya dugaan annakum tukhfuna as-siddiqin. Dikiranya kamu bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan dirimu sendiri kepada orang-orang yang as-siddiqin al-arifin al-alimin, orang yang siddiq, arif dan alim. Nggak bisa, engkau tidak bisa menyembunyikan kepribadianmu itu, semuanya terbaca semuanya. Ya, sampai orang yang hormon yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga bisa terdeteksi bahwa orang ini orang hiperseksual, kelihatan tuh semua itu. Ya, ini orang yang lemah syahwat, kelihatan. Bahkan kelemar kewus kan. Loyo gitu. Dan tidak bisa disembunyikan, sepertinya agresif, lihat cewek kayak ya gitu tuh, seperti jagoan lah, aksi banteng tenaga cacing loh. Betul nggak paham? Iya. Ya. Ya akhirnya mah ya tetap aja bahwa orang yang tingkat seksualitasnya sempurna tuh atau yang perkasa tuh orang-orang ahli zikir juga kok. Percaya? Iya. Ya kenapa ya? Karena mereka itu orang yang bisa sustainable, bisa menjaga bisa berkonsentrasi panjang. Orang yang bisa menjaga emosinya. Iya, bisa. Sekali menang nyoba beding lah. Tapi ilmu semacam ini nanti kita face to face aja, 4 mata aja ini. Bukan untuk umum ini mah. Ya. Ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan sampai kapan, Bung?
Untuk apa? Fila syai, untuk sesuatu yang nihil, sesuatu yang enggak punya nilai. Kau hamburkan waktu setiap hari. Iya. Orang munafik, orang fasik, orang yang itulah sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya begini aja lah caranya, metodenya. Setiap kita akan tidur, sebelum naik ke ranjang, ambil pulpen, ambil kertas. Coba direkonstruksikan kembali, diingat kembali sejak bangun tidur pagi sampai akan tidur lagi malam. Sok ditulis satu persatu apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata nol semuanya. Buang waktu semuanya. Isinya rerasan, pincian, ketepelan. Ya. Uang hilang, bisa dicarinya, bisa digantikan, tapi waktu tidak pernah akan kembali. Jadi kalau kamu rugi waktu, rugi untuk selamanya. Ya, rugi uang, besok-besok bisa untung lagi kok. Ya. Dan waktu yang kau hamburkan itu adalah umurmu. Yang kau hamburkan adalah umurmu, usiamu. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari, dicari, dikejar di mana adanya. Sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, kai sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab. Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita. Asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Jadi musyrik, kafir, itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik di situ, gudang musyriknya di situ. Gudang di situ. Musyrik, ya gudangnya musyrik di situ. Kafir, ya gudang kekufurannya di situ juga. Oke. Dulu ketika saya sering ke hutan 40 hari bertapa tiap tahun, awal Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah 40 hari. Juga banyak para ulama yang mempertanyakan gitu, mencurigai ini pakai sakur ini ajarannya apa ini. Jarang kali mengajarkan kesesatan.
nggak ada ibadah pertapaan dalam Islam tuh, gitu. Padahal sekolahnya tinggi, di luar negerinya 20 tahun belajarnya, ijazahnya sekoper segini. Ngapain ke hutan-hutan cari kesaktian gitu, ya kan gitu. Tinggal cari duit yang banyak, kemampuan tinggi, kemampuannya hebat, ngapain puasa-puasa cari yang banyak, toh nanti kalau sudah duitnya banyak apa saja juga bisa kok, kata mereka begitu. Kalau duitnya banyak Pak, apa saja bisa. Ini artinya bahwa mereka yang disebut kiai itu masih meyakini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah. Baca. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Memang Allah juga nggak butuh nggak apa pertobatanmu itu kok. Memang butuh gitu. Itu ya musyrikin bil asbab. Udah paham? Musyrik bil asbab, menyekutukan Tuhan karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang nggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini? Kalau tidak begini, jadi ada proses hukum kausalita. Jadi kalau lapar harus makan, setelah makan jadi kenyang, kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalitas. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo udah bikin sih. Aku lebih mampu dari Allah gitu. Ini bukan musyrik, malah kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Nih contohnya ada bangunan nih, ya kan? Mana pedingnya tuh? Iya. Sudah ada belum yang ngomong kalau saya nggak ada nggak bakal jadi nih gitu? Ada belum? Tapi saya sering mendengar biasanya itu masjid ya, balai desa, pokoknya yang bangunan umum lah gitu. Lamun lakareang masalah datiak. Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Tahu, gue nyumbang nih 500 juta loh gitu. Silakan Anda bangga dengan kebaikan Anda. Ya,
paling-paling amal Anda hilang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau tidak ada saya nggak bakal jadi, itu kurang ajar kepada Tuhan. Ya, kalau Anda bangga cerita-cerita sama orang saya nyumbang, boleh, itu disambar ria, habis amalannya dan tidak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, mending itu mah. Ya, tapi dengan mengatakan tanpa aku tidak mungkin jadi, saya bilang, deh Allah ada, Allah yang menentukan, ya nggak bisa. Oh jadi kalau ada kamu, masjid ini jadi gitu. Kalau kamunya nggak ada, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah kalau kamunya ada, jadi. Kalau kamunya nggak ada, Allahnya ada, nggak jadi. Kalau saya nggak ada mah. Jadi dia merasa lebih menentukan di atas Tuhan. Itu sehari-hari. Dan nanti sebelum engkau menghadap Tuhan, ketahuilah kecelakaanmu di dunia keluarnya dari mulutmu ini kok. Iya. Iya. Ya. Jadi dihitung dong gitu. Kamu keluar duit 1 juta belanja di Gerage Mall. Setelah pulang diperiksa, bingung dia. 1 juta kok masa dapatnya ini saja? Dapat cepet sama peniti. Kok masa 1 juta? Obat nyamuk sih. Masa 1 juta? Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Gus baik perbaikan. Iya. Setiap huruf, setiap kalimat yang kamu keluarkan itu berapa energi yang dikeluarkan. Berapa ratus karbonat yang terbakar ketika Anda berbicara, lebih banyak daripada tenaga yang kau keluarkan. Iya. Makanya ketika orang ingin punya anak, itu diperlukan menghemat suara. Kalau perlu puasa tidak bicara. Nabi Siti Maryam juga punya anak. Ini nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yauma insiya. Nabi Zakaria juga sama. Ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi ini dicas ya, dicas kembali, itu menjadi energi besar. Itu hubungannya dengan sperma. Kalau orang bisa mengemas suara, spermanya galas. Ya, ono. Yang nganter serop lulus kan. Iya. Apa hubungannya ilmu tasawuf dengan sperma? Ada. Ya kamu kan dulunya sperma juga. Iya. Jadi kalau memang spermanya kendor dulu juga peleat, ya sampai tua ya peleot-peleot. Ya kalau spermanya terengginas ya terengginas juga. Iya. Kita punya anak, ada kemungkinan bisa mirip ibunya, bisa mirip bapaknya, atau yang ketiga campuran ibu dan bapak. Kalau campuran berarti gairahnya seimbang.
Ya, kalau mirip ibunya berarti yang bergairah ibunya. Kalau mirip bapaknya dan nanti begitu bentuk zigot itu terus berkembang, zigot ya. Zigot itu bentuknya kalau belum dalam tahapan itu sebesar bakso, itu persis kayak daging bakso. Iya. Lalu dalam pertumbuhan sel berikutnya akan membentuklah garis-garis mata, jari-jari, tangan, kaki, kepala mulai. Nah, kalau sudah berbentuk sempurna itu biasanya di usia embrio itu 4 bulan baru di situ ditiupkan ruh kemanusiaan, ruh insaniyah baru. Sebelum itu sudah ada rohnya juga sih, sudah ada di hidup, tapi kan masih ruh hayawaniyah. Nah, itu juga akan tidak terlepas dari awal kejadian kita dalam perut sampai sekarang. Jadi kegemaran, hobi ya yang sekarang kita rasakan itu sudah ada dalam perut, sudah muncul kesukaan, hobi gitu. Nah, sang janin hobinya mendengarkan lagu-lagu jazz, ibunya mendengarkan lagu country, puyeng daseka. Iya, itu. Kadang-kadang seorang ibu mendadak punya keinginan, kedoyanan yang aneh, yaitu makan rujak, kedongdong, sama sambalnya sambal gula merah tuh ya. Oh, gitu ya. Kok begitu? Sampai ada yang makanin tanah juga ada. Ampo namanya itu. Berarti bahwa ketika kita masih dalam perut ibu, kita sudah punya kesukaan, punya kedoyanan, punya hobi sama kok. Iya. Tapi psikologi embrio masih belum banyak digali orang, sampai sekarang masih dipelajari. Ya, mudah-mudahan segera ditemukan, barangkali saja dengan kajian psikoembrioni kan nanti minimal kita bisa merekayasa ya, itu. Artinya nanti bakat dan minat itu bukan nanti setelah sekolah, tapi sejak dalam janin sudah bisa kerja baca. Ya, tunggu aja saatnya lah. Biarkan mereka yang bekerja, kita menunggu hasilnya aja lah. Iya. Dan memang kita nggak bisa kerja, mereka yang bisa. Ya uqala bil asbab, dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya, walahum kalimatnya kan nyambung, walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wa jihatuhum, dan daerah mereka,
allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna 'anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Ya. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Ya. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Nah, itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang, namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, kalau yang rasional. Ya. Iya. Itu. Sebagaimanapun tetapi ingat, nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat, itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas, udah nggak ada lagi, paham nggak? Makin lagi makin dilepas lagi, ya. Dan akhirnya sampai di penghujungnya semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Nah, itulah tingkatan fana, jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita, semuanya habis. Baru kita mengenalnya itu. Wes, jaga terusan. Kullu man yara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita. Melihat jabatan-jabatan kekuasaan, ya kan gitu, lembaga-lembaga kenegaraan, ya, tentara, militer, tentara, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi ketika seorang atasan juga paling sering seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan main. Jadi artinya ya seperti itulah sehari-hari. Iya. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Ya. Ya itu. Resikonya ya seperti itu. Berarti
Sebab ad-darru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurangin deh. Pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun. Ya. Sehingga kamu tidak takut dipecat. Kamu tidak takut disantet. Kamu tidak takut dibunuh. Iya. Itu. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja gejala kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood, ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Orang kalau dalam ketakutan, hidup ini nggak ada enaknya kok. Ya, perantang perinting, perantang perinting, perantang perinting. Bulu roma meremang-remang. Ketika kamu berpelukan dengan istrimu yang cantik jelita, sampai bulu romamu meremang-remang, perantang perinting, enak nggak? Gak jalan, macet semuanya. Ya itulah persoalannya. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu, dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, ya itulah berarti Tuhannya adalah atasannya. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu, untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut pada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Gitu. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah, orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Iya. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Iya. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah. Aja. Iya kan? Fahuwal yawm fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Ya. Di dunianya tersiksa. Wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla
tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu katanya begitu.